You cannot imagine what it means to have a second chance to erase everything and start fresh new from the beginning. This is a chance that shows you how great is when you say Allahu Akbar. Yunani, negeri seribu dewa, mengusik rasa ingin tahu saya tentang negara ini. Kisah mendunia ksatria Sparta yang menaklukkan serbuan pasukan Persia membuat saya membayangkan pesona agung negara ini. Tak hanya itu, sebelum Masehi penduduk Yunani memuja dewa dan dewi sebagai Tuhannya. Konon, kehadiran para dewa dan dewi ini untuk mengatasi kekacauan yang dilakukan oleh penduduknya pada masa itu. Pikiran saya dipenuhi tanya, bagaimana syiar Islam bisa berkembang di negara ini? Itulah sebabnya saya memutuskan untuk singgah di Athena, ibu kota Yunani. Athena menjadi satu-satunya ibu kota di negara Uni Eropa yang tidak memiliki masjid. Namun siapa sangka, ternyata Muslim berkembang dengan cukup pesat di kota ini dengan segala keterbatasan yang ada. Bagaimana kisahnya? Ikuti dalam Jazirah Islam. Sayangnya kisah Islam tak selalu indah. Kaum Muslim masih dianggap sebelah mata oleh sebagian penduduk kota Athena dan juga pemerintah Yunani. Buktinya, tidak ada fasilitas resmi bagi umat Islam untuk beribadah di kota Athena sama sekali. Bila dirunut dari sejarah yang ada, pada masa dinasti Ottoman Turki, penyebaran agama Islam dilakukan dengan cara peperangan. Hal ini rupanya meninggalkan kesan buruk bagi perkembangan Islam itu sendiri, hingga perizinan untuk pembangunan masjid pun sulit didapatkan. Di antara berbagai kesulitan, cahaya Islam terus bersinar. Hello, Anas. Assalamualaikum. So, where are you? Okay. I'm waiting for you at the park. See you. Assalamualaikum. Hello, Anas. Hello, Hamida. Waalaikumsalam. Anas Tamung, seorang mu'alaf asli Yunani menangkap hidayah dari Allah. Tak kenal lelah, wanita istimewa yang saya temui ini aktif melakukan syiar Islam di negeri para dewa ini. Subhanallah. Wanita kelahiran Iliopolis ini tak serta-merta mengucapkan syahadat pada 6 tahun silam. Melalui sebuah pencarian yang panjang, ia memilih Islam sebagai keyakinannya. Ana tahu pasti, perjuangannya untuk syiar tak akan mudah. Bagaimana tidak, Islamfobia terjadi di negaranya akibat serangan Menara Kembar WTC pada 11 September 2001. The last 3 years now, there is a new wave of rhetoric of hate. I mean, they have a hate speech against Muslims, not in Greece only. It's an Islamophobic campaign, I would say that, spreading all over Europe. And it came to us by mistake. It came to us, but it came, and it suited this government. Kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala terus menuntun langkahnya. Ana adalah kandidat muslimah berhijab pertama yang masuk Parlemen Uni Eropa.
Ini artinya Ana punya kesempatan untuk menyuarakan kepentingan umat Islam di Yunani. So, Ana, talking about Muslim here in Athens, what is the news condition? The news for the Muslims are no news. Sometimes the British used to say no news is good news. But actually we have stuck here because we were supposed to expect the mosque by any day now. Yeah. And in spite of this fact that all the assurances of the ministries, we're still in point zero. It is difficult to being a Muslim living here in Athens. Not in all aspects of life. Yeah. I would say that there's no issue for all walks of life, for all activities in life, except when you want to practice your religion. I mean, there is no problem if you're a Muslim and you go work or university or shopping or spending or having a business. It's not a problem. But the issue is when you want to pray, when you want to get married, when somebody dies, and when somebody wants to pray, just to pray. This is when the conflict starts. Jumlah umat Muslim di Yunani sekitar 1,3% saja dari total 10,7 juta penduduk di negara ini. Hampir 200.000 dari mereka hidup di kota Athena, berbaur dengan penduduk Athena yang mayoritas memeluk agama Kristen Ortodoks. Anastamo dibesarkan dalam keluarga non-Muslim. Perjalanan Ana menjadi seorang Muslim tidaklah mudah. Ia sempat mempelajari berbagai keyakinan selain Islam. Ia terdorong oleh banyak pertanyaan tentang keesaan Tuhan, hingga membawanya pada sebuah jawaban, yaitu Islam. Kini bersama suaminya Naim Elgandur, Ana mengelola organisasi Muslim Yunani sebagai media relation. Pasangan ini bertemu ketika mereka menjadi sukarelawan dan bertugas sebagai Yayasan Dokter Dunia di Irak. Berkat peran Naim jugalah, Ana menjadi semakin tertarik dengan Islam. Let's go back for many years. What is your feeling here in your heart while you saying Shahada, La ilaha illallah? I was reborn. I was reborn. I was very conscious on what I was doing. I was ready. I was there. Body and soul, I was there. And honestly, I started my life again there. Like, I felt so clean. I felt very pure. And I felt very blessed that I had another chance in life. Memilih Islam sebagai keyakinannya tidak serta-merta terjadi setelah ia mengenal Naim kala itu. Anastamo berusaha kritis, terus meneliti dan membandingkan setiap jawaban yang ia cari dari berbagai agama. Kini bagi Ana, Islam terasa begitu nyata. Ana menemukan Islam adalah satu-satunya agama yang mengupas seluruh aspek kehidupan dengan begitu jelas. Ketika akhirnya Ana memeluk Islam, ia merasakan anugerah hidup yang begitu besar. You cannot imagine what it means to have a second chance to erase everything and start fresh new from the beginning. This is a chance that shows you how great is when you say Allahu Akbar. You say this Akbar, this huge, this the biggest. I mean, the greatest.
you realize this, that the other people cannot realize what I mean. You start again. You start all over. I never looked back to compare or to think. I say now, is somebody give you a big diamond like that and tell you run. This is the way, the straight path that says Surat al-Mustaqim. They say this, and you take this jewel and you run. Keberadaan Ana di Yunani sendiri dianggap begitu berpengaruh sehingga ia dinobatkan sebagai salah satu dari 10 wanita muslimah yang dianggap memiliki peran di benua Eropa oleh European Muslim Professional Network atau CEDAR. Syiar dilakukan Ana dengan cara yang positif dan damai. Melalui pemikirannya, Ana mencoba membawa nama Islam yang cinta damai. Cara berpikir Ana tentang Islam membuat saya merasa begitu haru. There is, I don't know, here it should be you who's crying, not me. No, I'm Hearing your story, you're Muslim, changed your life totally. Me as a Muslim since I was born, I cannot think totally like you. Yes, because you had this gift from the beginning. Yeah. But you know, there are Muslims that leave their Muslim countries. Yeah. Or even if they don't, but they lose Islam in the midway. They lose it. I have seen Muslims that want to do whatever they see in the films. Have a girlfriend, go to a bar, having parties. And when they leave, they say, okay, nobody's watching me. Now I can do everything. They pass through these phases. And you know how they feel when they come back. They feel again like they made Shahada again. Yeah. And they become very devoted Muslims. So Islam is nothing that you have it. Yes, you had the privilege to have it with your birth. But you can lose it and you can win it back, and it is something that you have to nourish, and you can water it and have it like a nice flower that you have in your garden. You have to work with that, for that and with that. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Meski sibuk, tugasnya sebagai seorang ibu tak pernah ia abaikan. Di sela-sela kegiatannya, Ana bergantian dengan suaminya untuk mengajarkan Iman dan Ismail belajar agama sejak dini. Bagi Ana, seorang istri adalah penanggung jawab di dalam rumah dan akan dimintai pertanggungjawaban atas tugas dan kewajibannya itu. Ya, bagi anak-anak ini adalah sebuah tantangan untuk mempelajari karena anak-anak di sini tidak memiliki fasilitas semudah anak-anak yang ada di Indonesia untuk memiliki pengajian untuk belajar Quran. Jadi bagi mereka belajar dengan orang tuanya adalah satu-satunya cara mengenal Islam sejak dini. Tidak ada sekolah Islam di sini. Itulah sebabnya Ana menyulap ruangan rumahnya ini menjadi tempat belajar mengaji dan sholat bagi anak-anaknya. Di tengah berbagai kendala sehari-hari yang dihadapi, Ana yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kemudahan. Nama Yunani begitu tersohor sebagai negara nan indah untuk tujuan wisata. Namun sayangnya, Yunani juga menjadi satu-satunya ibu kota negara Uni Eropa yang tidak memiliki masjid resmi. Masjid
Masjid As-Salam adalah salah satu masjid yang ada di kota Athena. Keberadaan masjid ini semi-legal karena memang tidak ada masjid resmi yang didirikan oleh pemerintah Yunani bagi kaum muslim yang hidup di kota Athena. Letaknya ada di bawah basement. Masjid As-Salam adalah salah satu masjid tersembunyi yang ada di kota Athena. Tidak semua orang tahu keberadaannya. Masjid ini didirikan pada tahun 1999 oleh sebuah keluarga muslim asal Mesir yang tinggal di kota Athena. Ketiadaan tempat untuk sholat berjamaah membuat basement ini akhirnya dijadikan sebagai tempat ibadah. Selain itu, ruangan yang ada di sini juga dimanfaatkan untuk memperdalam ilmu Islam dan mempererat tali silaturahmi dengan pertemuan-pertemuan antar muslim dan juga mu'alaf. Meski bangunan masjid ini terlihat seadanya, namun Masjid As-Salam ini setidaknya bisa digunakan untuk mencari informasi dan pengetahuan, terutama mereka, para mu'alaf yang baru memeluk Islam. Sulit sekali menemukan buku-buku Islam yang diterjemahkan dalam bahasa Yunani. They don't want to build a mosque in Greece. That's why actually all the mosques in Greece are like basements or shops. You know, they rent a shop and they make it as a place for prayers. They're not allowing to build mosques because I don't know what's the reason, but mostly because, you know, they're scared of maybe the jihadist thing and all that. We don't have this thing here. We don't have any like groups that belongs to anybody or any country. In Greece, everybody looks for a job, makes his prayers, do his life, and that's it. Pada awal-awal tahun bangunan ini berdiri, Masjid As-Salam pun tak luput dari berbagai ancaman yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu. Melaksanakan ibadah berjamaah di kota Athena pun menjadi sebuah tantangan yang sangat berat hingga mengancam nyawa. Kini, situasinya jauh lebih aman. Sayangnya saat ini Yunani tengah menghadapi krisis ekonomi. Imbasnya juga turut dirasakan oleh kaum muslim yang tinggal di Athena, sehingga mereka memilih untuk pindah ke negara lain. Itulah sebabnya jumlah jamaah di Masjid As-Salam semakin hari kian berkurang. Ini bukannya Kesulitan yang dihadapi umat muslim pun tidak sebatas pada ketiadaan masjid. Tidak ada imam untuk menikahkan umat muslim. Belum lagi masalah pengurusan jenazah secara Islam. So Mr. Abdurrahim, what needs to clean the janazah in here in Athens? Χρειάζεται μόνο να κανονίσουμε με το γραφείο τηρητών, να μου πεις έχει μία γανάζα, άνθρωπος πέθανε θέλουν να το πλύνουμε, μετά έρχεται, το φέρεις με το αμάξι εδώ, αρχίζουμε την εργασία μας, δουλειά μας, πάνε απάνω το πεθαμένο, το πλύνουμε, κάνουμε κάφαν κανονικά και μετά το φέρνουμε στο κουτί και κατεβαίνουμε ή απάνω εδώ ή εκεί. Ένα από τα δύο. Κάνουμε το προσωπή μας, παίρνω ένα χαρτί πράξης θάνατο που πέθανε ο άνθρωπος και μετά φεύγει. Ή πάει στον πατρίδα του ή πάει στο Κομοτηνή. Ένα από τα δύο. Μόνο αυτό. Αυτό είναι η γυναίκα που κάψαν. Atas dasar itulah Masjid As-Salam menyediakan jasa untuk pengurusan jenazah secara syariat Islam. Imam Abdurrahim menjadi salah satu orang yang dipercaya untuk melakukan rangkaian tata cara pengurusan jenazah di masjid ini. Αν είναι εδώ, εμένα 5. Αν είναι, 3.
Jadi ikatan ini, kata Ustaz Ibrahim ini, tergantung besar badan si jenazah. Maksimal 7 ketika memiliki badan yang besar, ketika dia kurus 3. Tria. Ini dinatos. Iya. Εδώ έχει, αυτός είναι η γυναίκα. Η άντρας... Tidak ada pemakaman muslim di sini. Perlu waktu setidaknya 8 jam perjalanan darat untuk menuju kota basis muslim terbesar di Yunani yang terletak di daerah Western Thrace. Tidak mudah perjuangan yang harus dilakukan saudara muslim dari Athena. Namun tangan Allah senantiasa membimbing dan menguatkan. Semoga kesabaran dan ketabahan selalu menaungi mereka, dan cahaya Islam bisa bersinar kembali di negeri 1000 dewa ini.